Bayangin rebahan dibayar 1 juta per jamnya. Dibayar 1 juta per jamnya ketika rebahan. Rebahan ketiduran 2 jam udah dapat berapa ya men ya? 2 juta men ya. Bayangin aja, lo kalikan aja sama lo kalikan aja sama jam-jam ketika lo tidur berapa gitu ya men ya. Lebih lama lo tidur, lebih gede juga gaji lo men ya. Up, down, right down, looking for your love right now. La 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 la. Oke guys, jadi kembali lagi dengan gue Gufron Levius tentunya di sini ya men ya. Oke, jadi hari ini kita langsung saja masuk kepada video yang akan gue buat gitu ya men ya. Dan dimana hari ini video yang akan gue sajikan kepada kalian semua gitu ya men ya. Itu kita kembali lagi ke konten pertama. Dimana konten pertama kita itu adalah konten meme ya men ya. Jadi konten meme kali ini sih gue bakalan membacakan para bacotan seorang warga plus 62 yang mencurahkan semua isi hatinya di dalam Twitter ya men ya. Nah, jadi berhubung gue nggak pernah bikin konten seperti ini ya men ya, nggak pernah bacain keluh kesah orang lain gitu ya men ya. Jadi di konten ini marilah kita akan membacanya sama-sama gitu ya men ya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya ya men ya. Dan sebelum itu wajib banget untuk kalian subscribe dulu channel ini ya men ya. Dan jangan lupa untuk share juga sebanyak-banyaknya cuy ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Let's go. Oke, pertama ya men ya, ini dari Dimas Sari WKWK. Iya, rata-rata orang cakep itu suka typo kalau ngetik. Emang iya apa? Ya gimana ya, gini loh ya Dim ya, gue tanggapi dulu lah menurut versi gue sendiri lah gitu ya men ya. Ini baru pertama gitu ya, jadi kita nanggepinnya santai dulu lah gitu ya men ya. Jadi gini boy, setiap kita itu setiap orang itu kan punya gaya ngetiknya tersendiri, punya versinya tersendiri gitu ya men ya. Jadi nggak ada hubungannya orang cakep sama orang nggak cakep ini ngetik, kalau udah salah ya tetap salah gitu ya men ya. Apalagi tentang soal ketik mengketik ini ya men ya, gue gak pernah nemuin orang ya men ya, walaupun dia nggak cakep tapi dia itu kalau udah salah ketik ya udah salah ketik aja gitu ya men ya. Nggak ada hubungannya orang cakep sama nggak cakep, kalau udah salah ya salah gitu ya men ya. Ada, udahlah kita next ya men ya. P, iya kenapa? Mau nanya kalau kakak laki-laki di Sunda panggilannya itu apa? Akang. Kalau bahasa Inggrisnya selesai, N. Nah kalau disatuin jadi apa? Akangen. Ah sama. Ini memang real atau memang sengaja dibikin begini untuk bisa bikin sensasi hiburan gitu ya men ya. Kalau memang dibikin sensasi hiburan, ini sangat menghibur sekali gitu ya men ya. Gombalannya itu dapat banget cuy ya. Tapi kalau sampai bingung sih ngomongnya gitu ya men ya. Kalau udah dapet yang chat-chat begini, apalagi yang model gombalan-gombalan seperti ini gitu ya men ya. Waduh, ini udah nggak bisa gak bisa ditolong lah gitu menurut gue sih cuy ya. Jadi saran gue yang paling pas untuk orang figuran ini ya men ya, cari gombalan itu yang bernuansa dikit lah gitu ya mas ya. Jangan disatuin dengan nama daerah. Udah lah. Iya. Next. Aduh, kita udah dapet lagi yang kayak tadi, drama ketik mengketik ini ya men ya. Aku tunggu jam berapa? Tunggu bentar masih dandan. Iya. Gak suka ya dibikin nunggu. Aku gak ngomong gitu ya. Batal aja lah, mood aku udah rusak. Aku harus jawab apa biar kamu meninggal. Ya memang gitu sih cewek gitu ya men ya. Gak bisa kita tebak gitu ya men ya. Kita itu ngomong baik-baik, dianya ngegas gitu ya men ya. Kita itu nanya dengan sangat lembut, dengan hati-hati gitu ya men ya. Tetap aja salah gitu ya men ya. Mending kita diem aja men ya. Kita ambil dengan sisi positif. Kalau udah kayak begini ini aduh, susah kembali sih menurut gue sih men ya. Mood yang lagi bagus-bagusnya kita rusak dengan percakapan kita gitu ya men ya. Waduh, memang cewek itu memang kenapa ya men ya. Tolonglah buat para cewek-cewek yang lagi nonton video ini, tolong gitu ya. Kenapa kalian itu nggak bisa kita nasihatin dengan baik gitu ya men ya. Tolong lah gitu ya. Ngertiin juga kita para lelaki ini ya men ya. Aduh, udahlah gitu ya. Emang gak ada habisnya kalau kita itu debat sama cewek gitu ya men ya.
Walaupun kita ini sebenarnya benar dalam segi apapun gitulah ya men ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan cewek gitu ya, auto salah men. Udah. Dulu waktu SD perasaan cuma diajarin karnivora, herbivora, dan omnivora, gak diajarin freinivora. Dulu emang waktu SD kita itu diajarin tentang karnivora, kayak hewan pemakan daging gitu ya, dan herbivora pemakan segala gitu ya men ya. Herbivora pemakan rumput men ya, gue gue lupa, sorry ya men ya. Dan omnivora juga pemakan segalanya ya cuy ya. Dan yang nggak pernah diajarin ini freinivora. Jadi gini boy ya, karena freinivora itu terciptanya karena yaitu mengikuti perkembangan zaman. Karena dimana di perkembangan zaman sekarang ini ya men ya, apalagi sekarang sudah 2022 dan kebanyakan ya gitu si orang-orangnya gitu ya men ya. Jadi terciptalah freinivora gitu ya. Ini bukan datangnya dari kalangan hewan ya men ya, melainkan dari kalangan manusia cuy ya. Bayangin loh. Ngeri nggak? Dulu agama Islam pacaran itu haram, makanya gue sering merusak hubungan orang lain, lumayan dapat pahala. Waduh, ini nggak bisa ditoleransi lagi sih ya men ya. Ya gue emang setuju sih sama kata yang pertama ini ya men ya. Dalam agama Islam pacaran itu haram, merusak dan nggak ada manfaat apa-apa gitu ya men ya. Ya buat apa? Lo bayangin aja sih men ya yang masih jomblo-jomblo gitu ya men ya, yang ingin mempunyai hasrat ingin pacaran gitu ya. Tolong ikutin saran-saran dari gua gitu ya men ya. Tapi jangan sampai ngikutin kata yang terakhir ini ya men ya. Itu gue nggak ngerekomendasiin buat kalian semua ya men ya. Tapi yang jelas gitu ya men ya, pacarnya itu nggak ada manfaatnya sih menurut gue sih men ya. Nggak ada sama sekali cuy ya. Ya gue nggak munafik sih, gue pernah pacaran. Tapi yang gue rasain sendiri dari pengalaman gue sendiri lah gitu ya men ya, itu nggak ada manfaatnya apa-apa cuy ya. Lo percuma jalan makanin anak orang gitu ya, gak ada kepastian, percuma boy ya. Dia bakalan ngikut sama yang ada kepastian men, udahlah gitu ya. Tapi walaupun kalian jomblo gitu ya men ya, jangan sampai ngerusak hubungan orang lain ya men ya. Apalagi dia itu udah mau nikah men ya. Aduh, udah jangan boy, bukan dapat pahala malah dapat. Udah gak bisa gue jelasinnya ya men ya. Yang kita next saja men. Begitulah orang kalau di rumah kebiasaan pakai wifi. Sekalinya keluar rumah ngangong-ngangong, haho, gak punya kuota. Iya. Jadi ini adalah real yang nyata ya men ya. Ketika di rumahnya dia itu mempunyai paket data seperti sultan gitu ya men ya. Gak taunya dia punya wifi men ya. Dan ketika dia itu diajak healing gitu ya men ya, diajak healing kemana aja gitu ya men ya, dia itu nggak punya paket data, ujung-ujungnya minta hotspot men. Kesel gak tuh? Gue pengen gebukin orang kayak begitu ya men ya. Pernah gak sih kalian mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan padahal belum tentu terjadi? Bukan pernah aja sih, gue sering ngerasain kayak begini ya men ya. Mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan menurut gue sih itu membuat stres sendiri sih men ya. Kadang gue itu mikir masa depan gue kayak gimana gitu ya. Gue ini kedepannya mau jadi apa gitu ya. Ya sering sih ya men ya, namanya juga manusiawi gitu ya men ya, sering merasakan seperti itu. Tapi yang jelas sih jangan terlalu berlebihan lah men ya. Mulai sekarang stop secara berlebihan jangan gitu ya men ya. Penting lo jalani aja apa yang lo suka gitu ya men ya. Kalau lo kerja ya kerja yang benar gitu ya men ya, nggak usah mengkhawatirkan masa depan. Yang masa depan kan udah ada yang ngatur cuy ya. Udahlah gitu men. Oke, next dari Intan Ori ya men ya. Ori masih segel lah gitu mungkin ya. Jujur nggak punya duit lebih menyedihkan daripada nggak punya pacar. Real fakta. Nah yang gue rasain memang seperti ini ya. Kalau pacar sih gampang sih ya men ya. Sakit hati memang bentar ya men. Tapi kalau nggak punya duit men ya, itu sampai berhari-hari coy ya. Bayangin. Emang lebih menyedihkan gitu ya men ya. Jadi mungkin Mbak Intan ini ya men ya, Mbak Intan Ori ini memang sudah merasakan yang sangat dalam gitu mungkin ya. Oke, next dari ponakan malaikat Israel. Ponakannya malaikat penyebut nyawa cuy ya. Ngeri kali dia men ya. Bayangin rebahan dibayar 1 juta per jamnya. Ponakan malaikat Israel. Dia ngebayangin rebahan dibayar 1 juta per jamnya. Emang di mana ada
apa ya, ada tempat-tempat kayak begitu gue mau masuk sih gitu ya men ya, daripada capek-capek gitu ya men ya, beraktivitas seharian gak dapat apa-apa, mending kayak gini. Dibayar 1 juta per jamnya ketika rebahan ketiduran 2 jam udah dapat berapa ya men ya, 2 juta men ya. Bayangin aja, lo kalikan aja sama lo kalikan aja sama jam-jam ketika lo tidur berapa gitu ya men ya. Lebih lama lo tidur, lebih gede juga gaji lo men ya. Ada aja gitu ya men ya. Oke lah, jadi segitu dulu lah video gue kali ini ya men ya. Jadi gimana pembahasan kali ini? Apa sangat menghibur? Kalau menghibur jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya men ya. Jangan lupa untuk like-nya, share juga sebanyak-banyaknya ya men ya. So jadi akhir kata gue akhiri dulu videonya sampai sini ya men ya. Kita kembali lagi minggu depan ya men ya. Gue Fran Davius dan